Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Wa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bantu subscribe ya Kak, dan aktifkan notifikasinya. Wa bisanadil muttasili qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala ar-rahnu, bermula inilah gadai, inilah gadai. Ar-rahnu bermula gadai atau rohan lugatan secara bahasa, yaitu as-subutu artinya tetap. Wa syar'an, dan gadai menurut syariat Islam, menurut pengertian syarak adalah ja'lu ainin malin, yaitu menjadikan benda berharga, yaitu menjadikan barang berharga, wasiqatan sebagai penguat, bidainin terhadap hutang, yustaufa minha yang dijadikan sebagai bayaran atau bisa dijadikan sebagai bayaran minha darinya, inda ta'azzuri wafaihi ketika sulit untuk melunasinya. Itulah yang disebut barang gadai. Barang gadaian itu bersangkutan dengan utang piutang. Jadi ada orang utang, terus yang berhutang ini berbekal nih, biar kita saling percaya, saya punya jaminan, yaitu benda yang berharga. Bentuknya apa? Sewaktu-waktu saya kagak bisa bayar, ini kita jual buat bayar atau buat lunasin, itu namanya gadai. Maka Syekhul Islam satu ketika menyatakan awsakun alwasaiku bil hukuk salasat, bahwa adapun jaminan-jaminan atau adapun penguat-penguat untuk membayar hak-hak jumlahnya ada tiga. Untuk menunaikan hak ada tiga. Yang pertama adalah al-ishadu, artinya saksi. Jadi di dunia terjadi perjanjian, sebagai penguat itu ada tiga. Yang pertama saksi. Saksi itu adalah penguat dari sebuah perjanjian. Tujuannya li khaufil juhdi, karena takutnya kalau nggak ada saksi nanti terjadi penyelewengan. Ada satu A dan B melakukan satu perjanjian, tapi nggak dibekali sama saksi, nanti di kemudian hari terjadi penyelewengan. Bisa saja yang sudah dijanjikan itu lebih, gitu, orang salah satunya nggak ada, nanti dia ngambil lebih dari perjanjian semula. Atau justru hilang barangnya. Itulah perlunya ada saksi. Dulu nih, biar pada tahu nih gitu. Baba ente punya tangkutang sama baba aneh. Ngomong begitu, udah main baba-babaan. Nih utang baba ente ngutang tanah. Ngutang tanah ngambil 400 meter. Ini bicara nggak ada saksi, Pak. Maka kelak kemudian hari begitu satu di antaranya nggak ada, ya, maka ini akan jadi perkara nih. Apa benar? Apa iya? Tuh, oleh generasi-generasi berikutnya, keturunan-keturunannya jadi masalah ya. Itu namanya penyelewengan. Maka perlu menghadirkan saksi. Maka di dalam fikih diatur kalau terjadi perjanjian atau satu ikatan yang di situ ada ijab dan qabul, minimal saksinya dua, kayak akad nikah, terus perjanjian, surat perjanjian,
misalkan tukar barang, ya, transaksi itu minimal membutuhkan 2 saksi. Kalau nggak ada itu Pak, maka jadi kacau balau. Dan kemudian hari akhirnya menjadi sengketa. Sengketa itu namanya juhdun. Makanya untuk menghalau sengketa itu hadirkan saksi. Dan tentu saksinya ada syarat-syaratnya. Ya, yang pertama al-adlu, dapat dipercaya. Jangan ngambil saksi orang bohong, orang tukang bohong dijadiin saksi, kang goroh, yang ada ngorohin orang. Yang kedua adalah bukan dari keluarga. Saksi itu nggak boleh dari keluarga. Jadi saksi yang memberatkan ataupun saksi yang meringankan, yang nggak boleh dari keluarga. Karena kalau dari keluarga pasti berat sebelah memihak. Nah, kemudian adalah yang kedua, sebuah penguatan yang berbentuk itu rohnun, gade itu sebagai penguatan itu. Wadomanun dan jaminan, tenang aja, saya jamin bapak saya yang jadi jaminan. Tapi ngomong dulu bapaknya, jangan main bapak saya, bapaknya kagak kuat bayar, bapaknya ditagih mulu. Atau bapaknya lah urusan lu, apa jadi urusan gua sama lu, anak gua kan gitu ya. Nah, jadi nggak benar ya, doman itu nanti ada syarat-syaratnya lagi. Tapi itu cukup diperlukan untuk menguatkan. Tujuannya gade dan jaminan itu, doman itu, tujuannya adalah agar supaya tidak terjadi likhofil iplas atau likhofil aplas, karena takut terjadinya kebangkrutan. Barang dipinjam orang, duit dipinjam orang, agak ada jaminannya, orangnya kabur, dicari susah, ditagih, galakan dia, akhirnya jadi bangkrut. Makanya untuk menghalau kebangkrutan diperlukan adanya rohan, dan rohan itu diperbolehkan, jaminan itu diperbolehkan. Nah, itulah yang disebut dengan gade. Tapi arkanur rohan lalu dijelaskan ada pun rukun-rukunnya gade, yaitu arbaatun, jumlahnya ada 4. Pertama marhunun, yaitu barang yang digade, harus ada barang yang digadenya. Kemudian wa marhunun bihi, dan barang gade yang sebabnya barang yang jadi atau barang yang digade bihi, sebabnya orang menggade, artinya ada duit yang dipinjam. Ayakuna ainan, dan kemudian bentuknya barang gadean itu harus bentuknya benda, ya bentuknya dia harus berupa benda, ya, yang berbentuk daripada benda. Maka tidak boleh barang gade itu berbentuk utang, nggak boleh. Begini artinya, aku utang padamu dengan jaminan ntar kalau saya bayarnya pakai utang saya masih anu gitu ya. Kadang-kadang suka begitu ya. Nanti minjem sama ente nih, ntar aneh bayarnya pakai utang saya masih anu tuh, itu nggak boleh. Karena duit yang belum dibayar, belum dipegang dari bayaran hutang sebelumnya, itu la mausukan tidak bisa dipegang itu. Jaminannya apa? Nggak bisa, karena duitnya belum. Nah, itu kalau jaminan yang begitu kagak sah. Artinya kalau Anda yang dipinjemin terus setuju, ya berarti tanggung sendiri. Padahal jaminannya itu udah nggak sah dalam agama. Maka harus berbentuk. Artinya berbentuk itu adalah disebut bisa dimiliki atau makbulun, bisa dipegang atau bisa dimiliki. Itu syarat daripada barang yang digadekan. Kemudian wahayasi habaihu, dan sah jual belinya. Artinya sah jual belinya itu adalah bahwasannya kelak barang yang digade itu bisa dibeli, bisa dijual, ya, bukan kagak bisa dijual.
Seperti apa yang kagak bisa dijual? Kawakofin, seperti banda wakaf. Kawakofin wa ummu waladin. Jadi budaknya, emaknya budak juga nggak bisa. Zaman dulu ada budak. Jadi barang wakaf mah nggak bisa dijaminin. Tenang aja, pinjemin gua duit. Gua punya masjid nih. Wah iya, masjid. Lagi masjid pakai punya dia. Ya, umpamanya ya, tenang, gue punya sekolahan sekolahan gue gede, sekolahan wakaf dibuat jaminan, agak bisa. Kenapa? Karena wakaf itu la yuba'u wa la yuhabu. Selagi itu disebut wakaf, tidak boleh dibaik, nggak boleh jadi dijual belikan atau nggak boleh dihibahkan. Wakaf itu bermakna waqafa yaqifu, artinya udah berhenti dia, nggak bisa dia apa-apain. Makanya kalau kita punya wakaf berhenti dong Pak, nggak bisa dia apa-apain gitu. Dan jangan dibilang begini, lu tahu nggak? Ini bapak gua punya, lah itu udah bukan wakaf lagi dong. Kalau wakaf itu adalah barang yang berhenti. Ini bagaimana bisa ngutang sama orang jaminannya sekolahan? Jaminannya tenang, jaminannya di jalanan dari sono ke sono nih. Ini punya bapak gua, lah udah diwakafi. Ya, jadi yang alias yang dijaminkan itu bendanya harus bisa ya sohabai'uh atau yasihu bai'uh, sah penjualannya. Kemudian surutul marhuni bih, adapun syarat-syarat barang yang dipinjam. Tadi marhun bih itu, kalau tadi marhun adalah barang yang dijamin, kalau ini barang yang dipinjam. Kaunuhu dainan harus berupa pinjaman. Syaratnya harus berupa pinjaman. Yang nantinya mesti dikembalikan. Bukan beli gini. Ini gini ya, ini gue naruh motor nih. Ntar kalau motornya, kalau gue kagak bisa bayar hutang, ntar motor jadi punya lo separoh, ntar tinggal lu lunasin. Ini jual beli itu namanya. Lah gue kagak mau beli motor lu. Ya, gue kagak punya motor, ini motor udah banyak banget, mau taruh di mana? Nggak boleh Pak, ya. Jadi tidak boleh kemudian berubah menjadi jual beli. Kan gitu ya. Nih begini nih, gue pinjam sama lo, ntar kira-kira gue kagak sanggup bayar, lalu tinggal lunasin aja deh tuh. Ya nggak bisa Pak, karena itu namanya mukroh. Dia dipaksa dong untuk beli. Dipaksa untuk, nggak boleh. Waqaunuhu ma'luman lil aqidah ini qadran wa sifatan. Kemudian yang berikutnya syarat yang mau diambil sebagai gadean adalah barang itu harus diketahui bagi dua orang yang berakad, baik ukurannya maupun jenisnya. Ini gini, misalnya si Umar berkata bahwa Umar mengucap kepada Z rohantuh, aku menggadaikan daron, akan satu rumah, syarqon, dari arah ini rumahnya nih, dari barat batasnya ini, dari timur batasnya ini. Jangan kagak jelas mana batas-batasnya. Ntar punya orang main diukur aja lagi punya orang. Nah, itu nggak jelas. Jadi mesti jelas Pak. Hati-hati juga nih, sebab kemungkinan kan itu masalah gadean jaminan itu bisa nilainya semakin tinggi tuh Pak. Kalau minjemnya miliaran, orang mau minjemin miliaran, gue mau bantu lu, tapi jaminannya apa nih? Ada rumah di sono nah aja. Dikasih surat-suratnya ya kan, syarqon, hadda syarqon, batas di baratnya sini, batas di timurnya sini. Udah jelas. Ya. Kemudian surutur rahin wal murtahin, syaratnya orang yang menggadai dan orang yang menerima gadean. Orang yang menggadai dan orang yang menerima gadean, syaratnya al-ikhtiyar, tidak ada pemaksaan. Tadi yang makruh atau mukrih ya. Wa ahliyatu tabarru, dan orang itu berwenang untuk melepaskan benda itu. Kalau masih punya abang-abang yang masih punya rame-rame, berarti bukan ahliyatu tabarru. Ya, masih punya siapa? Masih punya rame-rame.
Kata abangnya, dia gadein apaan? Ya gadein ini surat bang. Lah bagaimana urusannya? Ini surat masih rame-rame ini, masih nama baba itu. Oh, berarti bukan ahliatut tabarruk. Belum tentu nanti bisa dijual semua atau mau dijual semua itu. Itu bukan ahliatut tabarruk. Ahliatut tabarruk tadi itu Pak, yang kemarin kita bahas, kagak boleh kita pakai duit sumbangan apa? Sumbangan maulid ya. Kemarin buat pembubaran ya. Sumbangan maulid, sumbangan yatim, panitia pembubaran maulid ke puncak. Nah itu orang pada nyumbang buat maulid, pembubaran di puncak. Kalau saya kata nih, kalau dana RW mau boleh-boleh aja kali ini. RW udah pada jalan kemarin, agak ngajak-ngajak lagi. Iya, nah, itu dana-dana, mungkin dana itu mah dana emang ada yang disiapin buat tuh saldonya ntar ke jalan-jalan yo. Iya, tapi ntar kalau maulid ada saldo, kita pembubarannya di Bandung ya 4 hari. Mau ngikut nggak Pak? Ya kagak boleh, bukan ahliatut tabarruk. Dia tidak berwenang untuk membolehkan atau melarang, ya kan? Karena itu sumbangan orang. Kalau mau ngomong ntar di panggung, itu juga kalau orangnya datang semua ada ribet. Itulah yang disebut bukan punya wewenang untuk menyalurkan atau boleh atau melarang. Itu namanya ahliatut tabarruk. Nah, barang yang digadein, orang yang menggadekan itu atau yang digadekan itu ahliatut tabarruk. Dia punya duit, tapi duit murni udah punya dia, boleh dipinjemin. Dia gadein barang, yang gadein barang itu udah pure, murni, punya dia udah nggak ada sangkut-sangkutan sama yang lain. Nah, itu disebut ahliatut tabarruk. Yang lagi-lagi kadang-kadang duit dana infak, dana sedekah orang digadein sama orang lain, atau dipinjemin ada gadeannya lagi. Katanya masjid suruh nebus lah, bagaimana urusannya? Orang pribadi aja nggak boleh dipaksa, mesti beli itu barang. Ya, nah itu ada syarat Pak. Kemudian surut sigat, adapun syaratnya mengucapkan itu sebagian ucapannya jual beli, yaitu kedua-dua harus dewasa, nggak boleh bocah kecil suruh melakukan transaksi penggadaian. Terus tidak zawalul akli, tidak hilang akal. Kemudian adapun model daripada ucapan penggadaian, yaitu disebutkan qala Umar li Zaid, yang tadi kita sebutkan bahwa si Umar berkata kepada Zaid, aku gadaikan akan satu rumah misalkan untuk meminjam alfu dinar, yaitu 1000 uang dinar. Kalau 1000 dinar itu satu dinarnya itu uang emas Pak. Tapi gede itu ukurannya. 1000 kepeng uang emas. Ya. 1 kepeng itu dinar emas. Kalau dirham perak. Kalau kita itu bukan perak tuh Pak. Berapa perak nih? 1000 perak. Itu peraknya cuma namanya doang. Tapi itu logam apa perak ya? Logam. Kalau perak mah wah, luar biasa itu. Cincin kita aja logam baja ya, alpaka ya. Jadi ini perak beneran yang maksudnya. Dinar pun dinar beneran, berarti 1000 kepeng uang emas. Ya itulah untuk meminjam kepadamu ya, rohan tuka dari bi alfin alladzi laka alayya ayakul qabiltu. Jadi aku menggadaikan, maka kata si Zaid, aku terima gadaian. Sah itu. Baik. Ya, demikian jamaah perihal mengenai ya. Ada ini bantu lagi santri kelas baru ya kan di tahun 90 atau tahun berapa lagi iya pinjaman ini bantu cuma-cuma Pak.